Bab 400 setelah sukses, apa kamu pantas? Sekarang Valentino mengerti kenapa tadi di mobil Cindy merasa segan untuk mengatakan bantuan apa yang diperlukannya dari Valentino. Kini Valentino baru tahu ternyata Cindy mau menggunakannya sebagai tameng. Pada saat ini, Cindy pun merasa sedikit malu. Dia sama sekali tidak berani untuk menatap mata Valentino. Cindy bersikap seperti anak kecil yang baru membuat kesalahan. Valentino merasa tidak berdaya. Kalau dari awal dia tahu, dia tidak akan datang ke kediaman keluarga cendana. Dia bisa menyelesaikan masalah besar di kota Neo. Tapi untuk masalah seperti ini, dia benar-benar tidak bisa membantu Cindy. Bagaimanapun juga, Valentino sudah beristri. Dia mana boleh pura-pura menjadi pacar wanita lain. Akan tetapi, Valentino sudah berdiri di hadapan keluarga cendana. Kalau Valentino pergi begitu saja, itu akan mempermalukan Cindy. Nyonya besar Amanda tercengang. Cindy, siapa ini? Shinta dan beberapa bibi Cindy memperhatikan Valentino dari ujung kaki sampai kepala. Cindy diam-diam melirik Valentino sekilas, kemudian dia memperkenalkan. Bibi, ibu, ini temanku. Namanya Valentino. Nyonya besar Amanda telah hidup selama ini, dan bertemu dengan banyak orang. Dari awal dia sudah pandai membaca orang. Setelah dia melihat ekspresi Cindy, bagaimana mungkin dia tidak bisa menebak siapa Valentino. Maka dari itu, Nyonya besar Amanda memperhatikan Valentino dengan baik-baik lagi. Cindy, selama ini aku mengira kamu wanita yang pandai memilih, makanya kamu tidak punya pacar. Sekarang sepertinya tidak juga. Kata seorang wanita parubaya sambil tersenyum dengan penuh makna. Apa maksud Bibi Helen? Cindy mengerutkan alisnya. Karena Cindy disayangi Tuan Besar Lukman, bibi-bibi lainnya menjadi membenci Cindy sekeluarga. Akan tetapi, Valentino tidak bersalah. Kelakuan mereka kepada Valentino membuat Cindy merasa sangat tidak nyaman. Cindy, aku rasa Bibi Helen benar. Bagaimanapun juga, kamu itu cucu Mas Tuan Besar, loh. Ada beberapa hal yang tidak boleh kamu asal pilih. Ujar wanita parubaya lainnya dengan penuh arti. Selama itu berlangsung, Shinta melihat Valentino yang diam saja. Nyonya besar Amanda juga sepertinya tidak berniat untuk bersuara. Valentino memang terlihat seperti orang yang berwibawa, tapi tampaknya tidak seperti orang kaya. Terlebih lagi, pakaian Valentino yang sederhana dan kasual membuat Nyonya besar Amanda menyipitkan matanya. Nyonya besar Amanda tidak memandang rendah Valentino. Hanya saja, dia merasa Cindy tidak boleh memiliki suami yang begini sederhana. Kamu mungkin memiliki banyak potensi, tapi masyarakat sekarang hanya mementingkan hasil. Mereka tidak akan membuang waktu mereka untuk menunggu potensimu berkembang. Kamu mengerti maksudku, kan? Tanya Nyonya besar Amanda kepada Valentino dengan datar sambil menyipitkan matanya. Valentino tidak mau banyak berbicara dengan Nyonya besar Amanda, tapi Valentino tidak bisa menerima ucapan Nyonya besar Amanda. Apa yang dikatakan Nyonya besar Amanda tentang masyarakat sekarang memang benar. Tapi, ada satu hal yang ingin kukatakan, apa Nyonya besar bersedia untuk mendengarnya? Ketika menghadapi Nyonya besar Amanda yang terhormat, Valentino tidak merendahkan nada bicaranya. Dia juga tidak terlihat gugup. Sikap Valentino ini pun membuat Shinta merasa kagum padanya. Apa itu? Dari tatapan matanya Nyonya besar Amanda, dia juga terlihat sedikit kagum. Ketika seseorang sedang susah, tidak ada yang membantunya. Tapi, setelah orang itu sukses, apakah kamu pantas untuk bersamanya? Pria hanya menghargai wanita yang bersedia untuk hidup susah dengannya. Ujar Valentino dengan datar. Seperti Valentino dan Angel yang sudah hidup bersama selama 3 tahun. Kalau dulu Angel tidak menetap bersama Valentino meskipun di luar dia terus dicek orang, maka tidak mungkin akan ada direktur Angel yang sekarang. Nyonya besar Amanda menyipitkan matanya. Dia menatap Valentino lekat-lekat. Lalu, dia bertepuk tangan dan berkata, ucapan yang bagus. Valentino menundukkan kepalanya. Terima kasih, Nyonya besar Amanda. Sedangkan Shinta, beberapa bibi lainnya, termasuk Cindy sangat terkejut. Sangat sedikit yang bisa membuat Nyonya besar Amanda memuji orang. Pantas saja Cindy jatuh hati padanya. Dia benar-benar pandai berbicara. Bibi Helen memanyunkan bibirnya ke arah Cindy. Bibi yang lain jelas-jelas menyukai keramaian, jadi dia berseru ke arah kerumunan. Sini, sini. Semuanya cepat kemari. Kak Cindy sudah punya pacar. Beberapa pria dan wanita itu langsung tercengang. Kemudian, mereka yang terkejut berjalan menghampiri Cindy dan lainnya. Cindy sudah punya pacar. Hal ini besar sekali. Belasan pria dan wanita segera mengepung Valentino lalu memperhatikannya dengan saksama. Namun, mayoritas dari mereka menatap Valentino dengan tatapan menghina. Dengan pengetahuan mereka, mereka bisa mengetahui apakah orang tersebut kaya atau tidak dari aura, cara bicara dan pakaian seseorang. Sedangkan saat ini, mereka tidak dapat merasakan sikap orang kaya sedikit pun dari Valentino. Valentino lebih terlihat seperti orang yang tidak penting. Dia sangat sederhana, sama sekali tidak terlihat kaya. Valentino membuat orang merasa dia bukanlah siapa-siapa. Valentino mengerutkan keningnya. Ketika anggota keluarga cendana mengelilingnya, Valentino merasa mereka seperti sedang melihat hewan di kebun binatang. Cindy merasa sedikit jengkel. Dia meminta Valentino pura-pura menjadi pacarnya hanya untuk menangani Nyonya besar Amanda. Namun, dia lupa kalau bibi-bibinya dan sepupu-sepupu perempuan lainnya sedang menunggu Cindy mempermalukan dirinya sendiri. Cindy segera berdiri di sebelah Valentino. Dia menatap anak-anak keluarga cendana lalu berkata,
Apa kalian memerlukan sesuatu? Kalau tidak, pergilah sekarang juga. Kak Cindy, kakek selalu bilang kita harus belajar darimu. Sekarang akhirnya kamu punya pacar, jadi kasih tahu kami, dong. Dia tuan muda dari keluarga mana? Apa pekerjaannya? Berapa kekayaan bersih keluarganya? Agar nanti saat kami mau mencari pacar, kami juga mempunyai standar. Kata seorang perempuan yang berpakaian bermerek dari atas ke bawah sambil tersenyum. Iya, iya. Bukankah kita harus belajar dari Kak Cindy? Sahut orang lain. Ketika Cindy mendengar itu, dia terdiam. Sejauh ini, Cindy hanya tahu kalau Valentino mempunyai sedikit hubungan dengan Direktur Hendrik dari Maple Rain Real Estate. Saat reuni kelas kemarin, sepertinya Mario juga bersikap sedikit segan terhadap Valentino. Mengenai hal lain tentang Valentino, Cindy juga mengetahuinya dari Jenny. Valentino adalah menantu yang masuk ke keluarga Kusuma, tidak memiliki prestasi, tidak melakukan apa-apa dan dipanggil sebagai orang tak berguna selama 3 tahun. Selain semua ini, Cindy tidak tahu apa-apa tentang Valentino. Jadi, saat ini, dia juga tidak tahu bagaimana cara menjawab kerabatnya. Valentino dengan ekspresi datar menjawab. Untuk sementara aku tidak mempunyai pekerjaan tetap. Tapi, aku ada bisnis kecil jual beli ponsel bersama teman. Meskipun sekarang Valentino sudah menjadi direktur eksekutif Klub Kusuma, dia tidak boleh membeberkan identitasnya itu. Kalau tidak, itu akan semakin mempermalukan Cindy. Oh, ada orang tertawa. Aku sudah bilang, kan? Aku mengenal beberapa anak orang kaya Kotano seperti Mario dan lainnya, tapi aku tidak pernah melihatnya. Kata seorang laki-laki sambil tertawa. Kini semua orang, kecuali Nyonya Besar Amanda dan Shinta, menatap Cindy serta Valentino dengan penuh arti dan meremehkan. Cindy menarik ujung lengan baju Valentino dengan lembut. Dia berbisik sehingga hanya mereka berdua yang bisa dengar. Valentino, maaf. Tidak apa-apa. Valentino melambaikan tangannya. Semua anak orang kaya itu sombong. Mereka merasa diri mereka hebat. Valentino sudah terbiasa. Akan tetapi, bagi Valentino, anak-anak keluarga cendana hanya sekumpulan ikan teri. Jadi, Valentino benar-benar tidak memedulikan mereka. Bab 401 standar tinggi, tapi tidak berkemampuan. Pada saat ini, seseorang yang berpenampilan seperti pengurus rumah berjalan menghampiri Nyonya Besar Amanda lalu berkata, Nyonya Besar Amanda, dekorasi bagian depan taman sudah selesai. Sepertinya sebentar lagi para tamu juga sudah mau sampai. Coba Anda lihat. Nyonya Besar Amanda melambaikan tangannya agar pengurus rumah itu pergi. Kemudian, dengan bantuan Shinta beserta beberapa menantunya, dia berdiri. Ayo, kalian ikut aku pergi panggil Tuan Besar. Ucap Nyonya Besar Amanda, kemudian dia meninggalkan tempat itu. Untuk hal ini, tentu saja semua orang tidak berani bersikap lalai. Mereka segera mengikuti Nyonya Besar Amanda. Meskipun Nyonya Besar Amanda tidak mengatakan apa-apa, Cindy dapat melihat kalau dia merasa sedikit kesal. Kalau dulu, Nyonya Besar Amanda pasti mau Cindy menemaninya. Namun, hari ini Nyonya Besar Amanda malah sengaja diam saja. Cindy dan Valentino berjalan di barisan paling belakang. Cindy berkata dengan segan. Valentino, aku benar-benar minta maaf. Aku juga tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi, untuk hal seperti ini, kamu memang seharusnya memberitahuku dulu. Valentino bercanda. Lagi pula, aku perlu membeli pakaian yang lebih bagus, kan? Pipi Cindy meruna. Dia mengangguk lalu tidak menjawab Valentino lagi. Sebenarnya, aku hanya akan menyulitkanmu dan membuatmu jadi bahan tertawaan. Ujar Valentino sambil menggosok-gosok hidungnya. Tidak, tidak. Cindy segera mengibaskan tangannya. Dia berkata dengan serius. Aku pasti tidak akan berpikir begitu. Pria seperti apapun yang kucari, juga tidak ada kaitannya sedikit pun dengan mereka. Valentino mengangguk, seolah senyuman tersungging di bibirnya. Di belakang taman kediaman keluarga cendana, lingkungannya tenang dan udaranya segar. Di area terbuka depan hutan bambu, ada seorang orang tua merentangkan kedua lengannya. Dia sedang berlatih taikai. Orang tua ini kelihatannya berusia lebih dari 60 tahun, tapi dia tampak bersemangat dan sehat. Dia tidak terlihat tua sama sekali. Pakaian berwarna hijau muda yang dikenakan membuatnya terlihat berwibawa. Orang ini adalah kepala keluarga cendana yang sekarang, Tuan Besar Lukman Cendana. Segerombolan orang mengikuti Nyonya Besar Amanda menghampiri suaminya. Melihat Lukman sedang berlatih taikai, mereka pun meringankan langkah kaki mereka. Mereka juga mengecilkan suara mereka agar tidak mengganggu Tuan Besar Lukman. Hal ini merupakan kebiasaan Lukman. Dia telah berlatih taikai untuk waktu yang lama dan tidak pernah berhenti. Meskipun pada hari penting seperti hari ini, Lukman akan menggunakan waktu sesingkat ini untuk berlatih sebentar. Semua orang berdiri di sekitar sambil menatap Lukman dengan hormat. Sedangkan ketika Valentino melihat postur taikai Lukman, dia mengernyit. Mulutnya bergerak, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kakak telah mempelajari taikai selama 10 tahun. Sekarang dia benar-benar sudah mahir. Pengetahuannya juga sudah semakin mendalam. Iya, iya. Di kota Neo ada seorang master taikai yang terus memuji kakek. Cucu-cucu keluarga cendana saling berbisik-bisik. Cindy pun memperkenalkan kakeknya kepada Valentino dengan bangga. Valentino, kakekku suka seni bela diri, terutama taikai. Menurutmu, bagaimana dengan ilmu yang beliau miliki? Tak disangka, Valentino malah menggelengkan kepalanya. Dia menjawab. Aku rasa biasa saja. Hah?
Cindy tercengang. Dia menoleh lalu menatap Valentino dengan bingung. Dalam masyarakat modern, seniman bela diri sudah sangat sedikit. Seniman bela diri yang berpengetahuan lebih sedikit lagi. Awalnya Cindy mengira setelah dia memperkenalkan kakeknya, Valentino akan merasa terkejut. Namun tak disangka, Valentino malah sedikit meremehkan Taikai Lukman. Anak-anak keluarga cendana yang berada di sekitar pun mengerutkan alis mereka sambil melirik Valentino. Kalau bukan karena mereka takut akan mengganggu Lukman, mereka sudah langsung menegur Valentino. Tuan Besar Lukman telah mempelajari Taikai selama puluhan tahun, tapi menurut Valentino, kemampuan Lukman biasa-biasa saja. Kata-kata Valentino membuat orang ingin tertawa terbahak-bahak. Valentino, kamu juga memahami Taikai? Bisik Cindy. Valentino terdiam sejenak. Dia tidak ingin berbicara terlalu banyak. Akan tetapi, jika Lukman terus berlatih seperti ini, kelihatannya memang bisa menguatkan tubuhnya. Namun kenyataannya, itu juga bisa merusak tubuhnya. Selain itu, seiring berjalannya waktu, kerusakan ini pada tubuh Lukman akan semakin jelas. Seni bela diri adalah sebuah aktivitas yang sangat memperhatikan progres selangkah demi selangkah. Ia memiliki peraturan yang tetap. Kamu mungkin bisa berhasil kalau kamu melakukan yang sebaliknya, tapi biasanya itu akan menyebabkan kecelakaan. Tuan Besar Lukman tidak mengerti arti Taikai yang sebenarnya. Jawab Valentino dengan datar. Ketika mendengar perkataan Valentino, seorang anggota keluarga cendana sudah tidak bisa menahan dirinya lagi. Dia langsung berseru. Namamu Valentino, ya? Apa kamu sudah gila? Nama orang itu adalah Slamet Cendana, anaknya Bibi Helen, bibi kedua Cindy. Semua orang secara serentak menoleh ke arah Slamet dan Valentino. Bahkan Lukman pun terganggu dan menghentikan latihannya yang hampir selesai. Slamet, ada apa? Nyonya besar Amanda mengerutkan keningnya. Nenek, dia bilang kakek tidak mengerti arti Taikai yang sebenarnya. Dia juga bilang Taikai kakek biasa-biasa saja. Jawab Slamet dengan kesal sambil menunjuk Valentino. Semua orang tercengang, lalu mereka tertawa sinis. Kakek sudah mempelajari Taikai selama puluhan tahun. Dia bilang kakek tidak mengerti arti Taikai yang sebenarnya. Tuan besar berlatih Taikai lebih lama daripada usia Valentino. Tapi, dia bilang kemampuan kakek biasa-biasa saja. Walaupun benar-benar ada yang kurang dengan kemampuan kakek, anak muda sepertimu juga tidak boleh asal menilai. Dalam sekejap, Valentino telah menjadi sasaran serangan semua orang. Awalnya mereka sedang berpikir bagaimana caranya menindas Valentino. Hal terpenting adalah mereka mau mengolok-olok Cindy sekeluarga. Tak disangka, Valentino sendiri yang malah memberikan mereka kesempatan tersebut. Mana mungkin mereka akan melepaskan kesempatan baik ini. Pada saat ini, Cinta bahkan juga mengerutkan keningnya. Dalam hati, dia merasa agak tidak senang dengan Valentino. Tadi dia masih merasa Valentino sedikit berwibawa. Namun sekarang, sepertinya Valentino bahkan tidak mengerti tata krama yang paling dasar. Dia juga agak sombong. Aku sudah bertemu dengan banyak sekali anak muda yang berpotensi. Tapi, karena satu sifat, akhirnya mereka semua gagal. Sifat yang kumaksud adalah kesombongan. Jadi orang boleh bangga, tapi tidak boleh sombong. Nak, kamu terlalu sombong, makanya kamu merendahkan segala hal. Tegur Nyonya Besar Amanda sambil menatap Valentino lekat-lekat. Valentino memanyunkan bibirnya, tapi dia tidak memberi penjelasan. Orang yang mengerti pasti akan mengerti. Namun, jika kamu menjelaskan kepada orang yang tidak mengerti, orang itu tetap tidak akan mengerti. Kini Nyonya Besar Amanda sudah bersuara, jadi Bibi Helen dan yang lainnya pun tidak diam-diam lagi menyindir Valentino. Karena Cindy sekeluarga disayangi oleh Lukman, anggota keluarga cendana tidak berani bersikap terlalu kurang ajar kepada mereka. Maka dari itu, hari ini mereka melampiaskan dendam mereka kepada Valentino. Anak muda yang tidak tahu apa-apa hanya bisa meremehkan orang lain. Beberapa orang mempunyai standar yang tinggi, tapi padahal mereka tidak berkemampuan. Lalu, ada orang yang sangat berambisi, tapi dia terlalu meremehkan segala hal. Bibi Helen dan lainnya sangat memandang rendah Valentino. Setelah Lukman berdiri dengan tegak, dia bertanya, Cindy, siapa ini? Begitu Lukman berbicara, semua orang secara serempak diam. Tidak ada yang berani beromong kosong lagi. Cindy segera menjawab dengan hormat. Kakek, ini temanku, namanya Valentino Wijaya. Valentino Wijaya. Lukman mengangguk-angguk kepalanya, lalu dia bergumam. Nama ini terdengar sedikit familiar. Nak, tadi kamu bilang kemampuan Taikaiku tidak bagus. Lukman malah terlihat ramah, dia seperti orang tua yang baik hati. Bab 402 Master pantas menjadi guru. Tuan Besar Lukman. Valentino terlebih dahulu menyapa sembari menangkupkan tangannya, kemudian mengangguk dan berkata. Bukan tidak baik, tapi ada bagian yang salah. Kalau berusaha di arah yang salah, usaha sekeras apapun juga tidak akan membuahkan hasil dan bahkan akan merugikan. Setelah mendengarnya, Lukman Cendana tertawa lebar, lalu berkata sembari bertepuk tangan. Ya, memang benar kalau berusaha di arah yang salah, usaha sekeras apapun juga tidak akan membuahkan hasil. Kamu bilang aku tidak memahami intisari dari seni bela diri Taikai, kalau begitu, coba kamu beritahukan padaku, apa itu seni bela diri Taikai? Tanya Lukman sembari tertawa. Hei, dia mana mungkin paham? Ujar Slamet dengan sinis. Orang lainnya juga ikut tertawa, karena memang bukan sembarang orang bisa mengetahui hal seperti ini.
Sepertinya tujuan Lukman bertanya seperti ini juga demi membuat Valentino sadar akan kenyataan dan sengaja membuat Valentino menjadi bahan tertawaan. Namun, Valentino sama sekali tidak panik ketika ditanya seperti itu. Dia melangkah maju, lalu berkata dengan perlahan. Seni bela diri Taika bermakna luas dan tak memiliki nama, yang merupakan awal dari alam semesta dan memiliki prinsip tertinggi di seluruh alam semesta. Penjelasan Valentino yang sangat lancar ini membuat semua orang di lokasi terdiam. Penggunaan katanya memang agak mendalam sehingga banyak orang yang tidak paham, tetapi mereka bisa merasakan kalau Valentino bukan sembarang mengarang. Apakah Valentino benar-benar memahami seni bela diri Taikai? Lukman juga tercengang dan merenung sejenak. Ketika dia melihat Valentino lagi, wajahnya tampak agak muram. Jadi, sebenarnya apa itu seni bela diri Taikai? Tanya Lukman. Seni bela diri Taikai adalah kesatuan langit dan bumi yang tak terpisahkan dan merupakan asal mula dunia. Taikai melahirkan langit dan bumi. Langit dan bumi menciptakan 4 musim. 4 musim berkembang menjadi 8 elemen material di dunia, maka dari itu Taikai adalah. Valentino meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, ekspresinya sangat tenang. Tetapi dia berbicara dengan sangat yakin. Setelah mendengar jawaban Valentino kali ini, ekspresi semua orang kembali berubah dan mulai percaya bahwa Valentino benar-benar paham. Cindy tampak kaget, jantungnya berdebar dengan cepat. Dia tak menyangka Valentino bisa memberinya kejutan sebesar ini. Sedangkan tatapan Lukman terhadap Valentino sudah berubah menjadi sorot mata mengagumi. Kalau begitu, kamu bilang aku tidak memahami intisarinya dan arahnya salah. Lantas salahku di mana? Saat ini Lukman tampak sedang meminta pendapat dengan rendah hati. Tindakannya ini membuat semua orang kaget. Di seluruh kota Neo, ada banyak master seni bela diri Taika yang ingin datang untuk meminta arahan dari Lukman. Akan tetapi sekarang Lukman malah menunjukkan sikap layaknya dia adalah seorang murid di hadapan Valentino yang baru berusia 20-an tahun. Hal ini tentu saja mengejutkan semua orang. Sepertinya Valentino memang lumayan hebat. Seni bela diri Taichimu terlalu lembut. Ujar Valentino dengan tangan tetap diletakkan di belakang punggung. Terlalu lembut? Lukman tercengang. Dia pun bertanya dengan heran. Tapi bukankah intisari dari seni bela diri Taikai adalah menangkal yang keras dengan yang lembut? Valentino menjawab dengan tenang. Betul. Taikai dibentuk dari energi lembut dan keras yang keduanya saling menyeimbangkan. Segala sesuatu harus ada batasan. Energi keras dan lembut harus seimbang. Itu baru merupakan intisari dari seni bela diri Taikai. Setelah mendengar perkataan ini, Lukman merenung selama 2 menit, baru akhirnya mengerti. Hebat. Terima kasih Tuan Valentino telah menjawab pertanyaanku. Lukman adalah kepala keluarga cendana. Tetapi dia malah menangkupkan tangannya untuk memberi hormat kepada Valentino. Dia bahkan memanggil Valentino dengan panggilan Tuan Valentino. Nyonya besar Amanda dan yang lainnya tidak paham, tetapi Lukman merasa hal ini sangatlah wajar. Dalam hal seni bela diri, orang terkuat akan dihormati, orang yang terhebat bisa menjadi guru. Valentino lebih hebat dari Lukman, jadi Lukman bisa memanggilnya guru. Tuan besar Lukman terlalu sungkan. Ujar Valentino sembari menangkupkan tangannya. Bagaimana kalau Tuan Valentino berikan sedikit arahan di sini? Ujar Lukman dengan semangat. Jangan bilang memberi arahan, kita belajar bersama. Valentino tidak menolak, kesannya terhadap Lukman lumayan baik. Jadi, Lukman pun kembali melakukan gaya seni bela diri Taikai di depan semua orang. Sementara Valentino juga tidak sungkan lagi, dia langsung menunjukkan beberapa bagian yang kurang tepat dan mengarahkan Lukman ke arah yang benar. Istri Lukman, Sinta Ferguson dan beberapa bibi dari Cindy, termasuk generasi ketiga keluarga cendana, semuanya tampak bingung. Mereka tidak pernah melihat Lukman begitu rendah hati meminta arahan dari orang lain. Valentino masih sangat muda. Dia bahkan seumuran dengan cucu Lukman, tetapi sekarang dia malah menjadi guru Lukman. Lukman sama sekali tidak meragukan perkataan Valentino dan mendengar dengan cermat. Beberapa saat kemudian, Lukman berhenti latihan. Dia menghela napas panjang dan merasa sekujur tubuhnya sangat segar. Mantap! Sungguh luar biasa. Terima kasih Tuan Valentino. Lukman tampak sangat rendah hati di hadapan Valentino. Tuan besar Lukman terlalu sungkan. Ujar Valentino sembari tersenyum. Bagus! Cindy, temanmu ini sangat baik. Seleramu juga bagus. Ujar Lukman dengan tatapan serius. Semua orang membisu. Valentino yang diremehkan oleh mereka, sekarang malah dipuji oleh Lukman. Hal ini membuat mereka merasa malu. Terima kasih, Keke. Cindy tersenyum lebar. Cindy sangat senang Valentino tidak mempermalukannya, sebaliknya malah membuatnya dikagumi. Slamet dan orang-orang yang ikut bersama Pulmerian merasa tidak senang, tetapi karena Lukman telah angkat bicara, mereka juga tak berani berkutik lagi. Sayang, pesta di depan segera dimulai. Nyonya besar Amanda mengingatkan. Baik. Ayo kita pergi bersama. Lukman tertawa dengan gembira sembari berjalan dan berkata. Tuan Valentino, Cindy, kalian ikut denganku saja? Baik, kakek. Cindy segera maju dan merangkul lengan Lukman. Valentino hanya bisa mengangguk, karena hari ini tujuannya datang ke sini hanya untuk membantu Cindy. Sementara Slamet, ibunya dan yang lainnya merasa kesal. Hanya mereka yang tahu bahwa orang yang bisa berdiri di samping Lukman untuk menyambut tamu VIP hari ini adalah orang yang sangat terhormat. Perlakuan seperti ini adalah suatu pengakuan dan identifikasi status. Saat ini Valentino dan Cindy berdiri di kedua sisi Lukman, mereka tampak seperti pasangan yang sangat serasi.
Hal ini tentunya membuat Po dan yang lainnya merasa tidak senang. Kakek sangat pilih kasih, padahal orang itu hanya bisa seni bela diri Taikei saja. Ujar salah satu keturunan keluarga cendana dengan kesal. Memangnya kenapa kalau paham seni bela diri Taikei? Dia bukan keluarga kaya, sama sekali tidak bisa membantu keluarga kita, untuk apa menerimanya sebagai anggota keluarga kita? Ujar Slamet dengan sinis. Benar, Valentino tidak sepadan dengan anggota keluarga cendana dan tidak memenuhi syarat untuk berdiri di samping kakek. Kakek bertindak seperti itu karena dia belum mengetahui identitas asli dari Valentino. Valentino sendiri sudah mengakui bahwa dia hanyalah penjual ponsel. Jangan bermimpi untuk masuk ke keluarga cendana. Slamet dan kerabat lainnya berbisik membahas keburukan Valentino. Tatapan mereka terhadap Valentino penuh dengan kemarahan. Slamet, nanti kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Ujar Po dengan nada datar dan ekspresi iri. Slamet mengangguk sembari memandang punggung Valentino dengan ekspresi sinis. Valentino hanyalah orang biasa yang tidak punya latar belakang yang bagus. Di keluarga cendana, aku bisa mempersulit dia sesuka hatiku. Pikir Slamet. Bab 403 latar belakang yang setara. Lukman berjalan dengan semangat di depan dengan kedua tangannya diletakkan di belakang. Valentino dan Cindy berjalan di kedua sisi Lukman, lalu di belakangnya diikuti oleh nyonya besar Amanda dan yang lainnya. Sedangkan ayah Cindy saat ini sedang sibuk di pekarangan depan. Bagaimanapun juga, pesta hari ini sangat penting bagi keluarga cendana. Pesta yang lebih bersifat kekeluargaan ini diadakan di depan pekarangan rumah keluarga cendana. Saat ini di pekarangan keluarga cendana bisa dikatakan sangat ramai dan penuh dengan canda tawa. Setiap meja bundar disusun dengan rapi dan tampak beberapa orang berlalu lalang sedang melakukan persiapan terakhir. Ketika Lukman membawa semua orang tiba di pekarangan, langsung ada beberapa pria parubaya datang menyambut. Beberapa pria parubaya ini berpakaian formal dan tampak berkarisma, jelas terlihat seperti orang yang sangat sukses. Kenyataannya memang begitu, mereka adalah putra Lukman. Mereka masing-masing mengelola bisnis keluarga cendana, tentunya merupakan tokoh besar yang memiliki kekuasaan. Ketika bertemu dengan Valentino, mereka tampak heran. Lukman sangat rendah hati dan ramah, tetapi dia tidak akan sembarang membiarkan orang lain berdiri di sampingnya. Biasanya selalu Cindy dan Slamet yang berdiri di sampingnya, tetapi kenapa hari ini ganti orang asing? Ayah, siapa tuan ini? Tanya ayahnya Slamet, Hasan Cendana, dengan ekspresi mengernyit. Karena Valentino telah menggantikan posisi putranya, jadi Hasan merasa tidak senang. Ayah, namanya Valentino, dia itu orang hebat. Tak menunggu Lukman berbicara, Slamet langsung angkat bicara. Lancang sekali. Tidak ada sopan santunnya. Hasan menoleh dan membentak Slamet. Lukman belum berbicara, tetapi Slamet duluan menyambung pembicaraan. Benar-benar cari mati. Tidak masalah. Lukman tersenyum sembari mengayunkan tangannya dan berkata, anak muda harus punya sikap seperti anak muda. Tidak masalah kalau berbicara terus terang. Slamet bilang Valentino adalah orang hebat. Apakah sebelumnya kalian saling kenal? Ujar Lukman sembari tersenyum. Melihat Lukman berbicara, Hasan hanya mengangguk tak berkutik. Sementara Slamet tampak arogan. Dia sudah menduga bahwa Lukman pasti berpihak pada keluarga sendiri, karena bagaimanapun juga, dia adalah cucu kandung Lukman. Kakek, tentu saja aku kenal, Valentino itu adalah pacar dari kakak sepupunya Cindy. Kabarnya dia itu penjual ponsel. Slamet melirik ibunya, lalu maju berkata sembari tertawa. Begitu mendengar perkataan Slamet, semuanya ikut tertawa. Penjual ponsel bisa sekaya apa? Lukman juga merasa agak kaget karena berdasarkan penilaiannya, dia yakin Valentino bukan orang biasa. Itulah sebabnya tadi dia sangat mengagumi Valentino. Tetapi perkataan Slamet membuat Lukman merasa ragu. Kamu sembarang bicara apa? Cindy adalah nona besar keluarga cendana, setidaknya dia harus mencari tuan muda kaya yang latar belakangnya setara dengan kita. Mana boleh mencari seorang penjual ponsel? Ujar Hasan dengan ekspresi mengernyit. Ayah, kalau tidak percaya, coba tanya langsung kepada Valentino. Tanya sebenarnya dia itu penjual ponsel atau bukan dan apakah dia berasal dari keluarga kaya di kota Neo? Ujar Slamet dengan nada sinis. Hasan dan beberapa orang lainnya, termasuk Lukman secara spontan memandang ke arah Valentino. Valentino tersenyum, lalu menjawab dengan tenang. Iya, aku bukan berasal dari keluarga kaya di kota Neo. Tentu saja keluarga Wijaya Kota Kamal tidak bisa disamaratakan dengan kota Neo. Tetapi perkataan Valentino diartikan menjadi Valentino sama sekali bukan berasal dari keluarga kaya. Seketika semua orang menatap Valentino dan Cindy dengan tatapan sinis. Wajah Cindy memerah, dia tahu kalau Valentino bukan berasal dari keluarga kaya, tetapi setidaknya dia itu menantu keluarga Kusuma di kota Neo, statusnya lebih tinggi dari kebanyakan orang biasa. Tetapi identitas Valentino sekarang adalah pacar Cindy, jadi Cindy tidak mungkin mengatakan bahwa Valentino adalah menantu keluarga Kusuma. Jangan dibahas lagi. Lukman merenung sejenak, lalu berkata sembari melambaikan tangannya. Tuan Valentino tidak perlu terlalu memedulikan latar belakang. Sejak dulu, banyak orang sukses yang berasal dari keluarga kurang berada. Kesempatan hari ini kebetulan bisa digunakan untuk memberi peringatan kepada para keturunan keluarga cendana. Tidak boleh sembarang menyangkal seseorang, kondisi saat ini tidak bisa digunakan untuk menentukan masa depan. Lukman berkata dengan sangat tulus, sehingga Valentino merasa semakin salut padanya. Kakek, perkataanmu benar. Ada banyak orang miskin di kota Neo, kita juga tidak akan meremehkan mereka. Tapi Valentino datang ke keluarga cendana,
kami tidak bisa menerimanya. Slamet tampak tidak senang. Perkataan kakek sepupu Slamet benar, setiap orang harus berkumpul berdasarkan tingkatannya. Ada orang tertentu memang ditakdirkan berada di posisi tertentu, mereka sulit untuk naik ke posisi tinggi. Kakek sepupu Cindy tidak boleh mencari pacar seperti dia, yang sama sekali tidak bisa membantu keluarga Cendana. Beberapa generasi ketiga keluarga Cendana menyetujui perkataan Slamet. Lukman hendak berbicara, tetapi Hasan mendahuluinya. Ayah, pernikahan keluarga besar seperti kita harus dengan keluarga yang levelnya setara. Valentino benar-benar tidak cocok untuk Cindy, ujar Hasan dengan serius. Kali ini Lukman juga terdiam. Bagaimanapun juga, prinsip latar belakang yang setara sudah mendarah daging di dalam hati keluarga besar. Orang seperti Valentino yang tidak berkuasa dan tidak punya jaringan, pada akhirnya tetap tidak bisa menjadi anggota keluarga Cendana. Tidak perlu dibicarakan lagi, ini adalah urusan Cindy, kita tidak berhak ikut campur. Ujar Lukman setelah merenung sejenak. Kakek, kalau begitu, aku merasa Valentino tidak berhak berdiri di sampingmu. Nanti semua tamu yang hadir adalah mitra kerja keluarga Cendana, tetapi Valentino tidak kenal siapapun, dan para tamu juga tidak mengenal Valentino. Takutnya para tamu salah paham dan menertawakan keluarga kita. Sambung Slamet. Benar, sayang. Dandanan Valentino benar-benar tidak pantas berada di tempat berkelas. Ujar Po dengan nada datar. Semua orang yang hadir hari ini berpakaian formal, selain Lukman dan Valentino. Tetapi Lukman adalah orang yang kedudukannya paling tinggi di sini. Apapun yang dipakainya, semua itu tidak dapat menutupi statusnya. Sedangkan Valentino hanyalah orang biasa, tetapi dia masih tidak tahu untuk berpakaian lebih bagus. Orang sering berkata, orang kaya makan sayur, itu namanya menjaga kesehatan. Sedangkan kalau orang miskin makan sayur, itu karena dia hanya sanggup makan sayur. Sekarang di mata semua orang, Valentino adalah orang biasa yang hanya sanggup makan sayur. Seketika Valentino menjadi sasaran cemoohan semua orang menatapnya dengan tatapan sinis. Seolah-olah hari ini Valentino melakukan kesalahan karena telah masuk ke rumah keluarga Cendana. Mereka bahkan merasa keberadaan Valentino benar-benar merusak harga diri keluarga Cendana. Jadi menurutku, Valentino tidak boleh berdiri di samping kakek untuk menyambut tamu bersama. Slamet berkata dengan tegas, tetapi hatinya sangat senang. Selesai berbicara, dia melirik Cindy dengan tatapan menantang. Semua orang mengangguk, bahkan ayah Cindy juga mengernyit, dia tidak ingin Cindy terlalu dekat dengan Valentino. Tuan muda keluarga laki dan keluarga Brianto Cotaneo, semuanya sangat terampil. Mungkin saja hari ini keluarga-keluarga ini akan mengutus orang datang. Kalau bisa menjalin hubungan pernikahan dengan kedua keluarga besar itu, pasti akan sangat membantu keluarga Cendana. Bab 404 ramai seperti pasar. Kalau memang tak berjodoh dengan kedua keluarga besar itu, rubber dari keluarga Kusuma itu, kekuatannya pun tak jauh lebih buruk dari Valentino bukan? Sedangkan Valentino tidak menyusahkan keluarga Cendana saja sudah bagus. Cukup! Cindy memelototi semua orang. Saat ini Valentino tetap tampak cuek, tapi Cindy tiba-tiba merasa sakit hati. Ejekan orang-orang di sekitar seperti hujan badai yang terus menerpa Valentino. Sedangkan Valentino bagaikan perahu kecil di tengah hujan badai, memang tidak sampai diterbalikan oleh angin kencang, tapi juga membuat jantung orang berdebar kencang. Cindy tahu Valentino menanggung semua ini demi dirinya. Melihat Cindy marah, kebanyakan orang sudah diam. Tapi ada juga orang yang masih terus berbicara. Hentikan semuanya. Lukman angkat bicara, suara di sekitar langsung berhenti. Kita kesampingkan dulu segala hal, aku pribadi tetap bersedia berteman dengan Tuan Valentino. Jadi, Tuan Valentino harus berdiri di sampingku. Lukman merenung sejenak, lalu berbicara dengan tegas untuk menghentikan pembahasan ini. Slamet menatap Valentino dengan ekspresi benci, tapi dia tidak berani membantah kakeknya, jadi dia pun terpaksa diam. Ayah, walaupun Valentino berdiri di sampingmu, dia tidak boleh diperkenalkan sebagai pacarnya Cindy. Ujar Hasan dengan tegas sambil mengerutkan kening. Perkataan Hasan sebenarnya sesuai dengan keinginan Valentino. Valentino memang bersedia membantu Cindy membohongi keluarganya, tapi dia tidak bermaksud untuk mengumumkan identitas ini kepada orang lain. Lukman agak ragu. Tuan Besar Lukman, aku merasa tidak masalah. Valentino mengangguk. Baiklah kalau begitu. Lukman juga tidak banyak berbicara lagi. Slamet mendengus, Valentino lumayan tahu diri juga, pikirnya. Tuan Besar Lukman, semuanya sudah beres. Di luar sudah ada tamu yang masuk ke pekarangan. Kepala pelayan berjalan masuk dan melaporkan kepada Lukman. Baik, ayo kita pergi menyambut tamu. Lukman melambaikan tangannya, memimpin semua orang berjalan ke depan. Valentino dan Cindy tetap mengikuti di samping. Di sebuah tanjakan di pekarangan, Lukman duduk di kursi kayu sembari memandang ke arah pintu dengan santai. Selain Valentino dan Cindy berdiri di kedua sisi, anggota keluarga Cendana lainnya berdiri di belakang. Seluruh anggota keluarga datang menyambut tamu. Pelayanan seperti ini termasuk sangat menghargai tamu yang datang. Tak lama kemudian, di luar pekarangan mulai ada mobil yang berdatangan. Semuanya termasuk mobil mewah yang bernilai ratusan hingga miliaran juta. Grup Taichu Cotaneo datang berkunjung secara khusus. Semoga bisnis keluarga Cendana semakin sukses dan Tuan Besar Lukman sehat sentosa. Grup Sentosa Cotaneo datang berkunjung secara khusus. Semoga bisnis keluarga Cendana berjalan lancar dan Tuan Besar Lukman sehat selalu. Grup Horwi Cotaneo datang berkunjung secara khusus.
Keluarga Sutopso Kota Neo. Seketika pekarangan rumah keluarga Cendana menjadi ramai seperti pasar. Banyak perusahaan besar dan kecil di Kota Neo datang berkunjung. Selain itu, ada banyak orang yang datang khusus demi bertemu dengan Tuan Besar Lukman. Tuan Besar Lukman sangat terkenal dan orangnya ramah. Dia memiliki jaringan yang luas di Kota Neo. Pada hari perayaan seperti ini, tentunya ada banyak orang yang datang ikut merayakan. Mereka semua membawa hadiah yang bagus dan meletakkannya di tempat hadiah di depan pintu. Selamat datang semuanya. Terima kasih sudah datang menghadiri pesta ini. Lukman menangkupkan tangan dari kejauhan sembari tersenyum gembira. Tuan Besar Lukman terlalu sungkan. Bisa datang berkunjung ke keluarga Cendana, kami merasa sangat terhormat. Benar, kami semua merasa sangat terhormat. Semua pengusaha besar Kota Neo bersikap sangat sopan terhadap Tuan Besar Lukman. Baik, kalian semua duduk dulu, setelah aku selesai menyambut semua tamu, pesta kita akan dimulai secara resmi. Ujar Lukman sembari tertawa. Semua orang langsung pergi mencari tempat duduk. Pada saat ini, mereka harus memanfaatkan kesempatan. Bagaimanapun juga, perjamuan ini setara dengan pertemuan interaksi antar perusahaan di Kota Neo. Orang yang biasanya sulit ditemui akan hadir di sini. Mungkin hanya dengan berbincang secara singkat, bisa langsung mendapatkan proyek bernilai miliaran. Ketika berjalan melewati anggota keluarga Cendana, para tamu juga menyapa anggota keluarga Cendana. Ketika melihat Valentino, mereka agak kaget karena Valentino terlihat asing. Tapi para tamu berpikir, dia bisa berdiri di samping Tuan Besar Lukman, tentunya dia bukan orang biasa. Karena tidak mengetahui identitas dan status Valentino, mereka hanya mengangguk dan duduk, tidak berani sembarang bicara. Selamat dan yang lainnya tertawa dingin. Para tamu itu adalah orang yang terkenal di Kota Neo. Valentino tidak mengenal satu pun dari mereka, tapi malah berani berdiri paling depan, sangat tidak tahu malu. Ada beberapa orang memang tidak tahu diri. Berdiri di depan menjadi nyamuk ya? Ya, mereka semua adalah orang hebat di Kota Neo. Mungkin dia mengenal mereka, tetapi mereka tidak mengenalnya. Semuanya berbicara dengan nada sinis sambil menunjukkan ekspresi tidak senang dan penuh maksud. Sedangkan saat ini Valentino tidak punya waktu untuk menghiraukan mereka. Dia merasa gelisah. Cindy? Valentino memanggil dengan suara pelan. Cindy tercengang. Dia berjalan melewati belakang Tuan Besar Lukman ke samping Valentino. Ada apa? Cindy bertanya dengan suara pelan. Saat ini Lukman dan yang lainnya sibuk menyapa tamu, jadi mereka tidak memperhatikan Cindy dan Valentino. Hari ini siapa saja orang di Kota Neo yang akan hadir? Tanya Valentino dengan ekspresi mengernyit. Ada banyak. Ada yang merupakan mitra bisnis keluarga Cendana, ada yang memiliki hubungan dekat dengan kakekku, ada juga yang ingin datang untuk memperluas jaringan. Kakekku tidak pernah menolak tamu yang datang. Cindy menjelaskan dengan suara pelan. Setelah mendengarnya, Valentino semakin gelisah. Dia pun bertanya dengan suara pelan. Apakah keluarga Kusuma akan datang? Ternyata hal inilah yang membuat Valentino gelisah. Di acara seperti ini, Valentino menyamar menjadi pacar Cindy. Kalau grup Kusuma mengutus orang kemari dan orang itu melihat Valentino pasti akan sulit untuk menjelaskannya. Tuan Besar Lukman memang tidak memperkenalkan identitas Valentino kepada para tamu, tapi Valentino berdiri di dekat Cindy, jadi pasti ada orang yang berpikir berlebihan. Setelah mendengarnya, Cindy tercengang. Dia langsung mengerti pemikiran Valentino dan seketika dia merasa ingin tertawa. Tidak akan, tenang saja, keluarga Kusuma tidak akan datang. Jawab Cindy dengan yakin. Sejak Tuan Besar Kusuma meninggal, pergaulan antara keluarga Cendana dan keluarga Kusuma semakin sedikit. Setelah Bobby menjadi CEO grup Kusuma, Lukman tidak menyukai kepribadian Bobby, jadi kedua keluarga sudah putus hubungan. Selain itu, keluarga Cendana dan keluarga Kusuma tidak ada kerjasama dan tidak ada hubungan apapun, jadi keluarga Kusuma tidak mungkin mengutus orang datang. Apakah kamu yakin? Valentino tetap merasa tidak tenang, karena hal ini akan memengaruhi hubungannya dengan Angel, jadi dia tidak berani sembarangan. Aku yakin. Kamu tenang saja, aku tahu semua kondisi perusahaan. Kemarin lusa aku baru saja melihat kondisi pengoperasian perusahaan belakangan ini, sama sekali tidak ada kerjasama dengan keluarga Kusuma. Cindy menghibur Valentino. Baguslah kalau begitu. Valentino akhirnya merasa lega. Dia mengangguk dan tidak berbicara lagi. Cindy tidak kembali ke tempatnya. Dia berdiri di samping Valentino, lanjut menyambut tamu bersama kakeknya. Keluarga Kota Neo datang berkunjung, semoga Tuan Besar Lukman sehat dan bahagia. Terdengar suara teriakan dan tampak sekitar 8 orang masuk dari pekarangan. Para tamu yang sudah duduk sontak merasa kaget. Bahkan keluarga Kota juga menghadiri pesta. Tampaknya Tuan Besar Lukman memang sangat dihormati. Keluarga Kota Neo termasuk keluarga kelas 2, mereka tidak suka menonjolkan diri dan jarang tampil di muka publik, terlebih jarang menghadiri perjamuan seperti ini.